Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan Aetero bulan Maret tahun 2025. Saudari, pembahasan Aetero ini berdasar dari kitab Kisah Para Rasul. Kita perlu melihat subjek atau pokok dari kitab Kisah Para Rasul yang adalah perkembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh itu melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Puji Tuhan, untuk berbagian di dalam perkembangbiakan Kristus demikian, maka judul di dalam Aetero bulan Maret ini adalah perkara sehati sepikir, dan kita perlu mengenal aspek-aspek penting dari kitab Kisah Para Rasul. Dua hal tersebut boleh mengendalikan seluruh berita dari pembahasan Aetero bulan Maret ini. Di dalam berita yang pertama, kita dapat melihat kelanjutan kitab Kisah Para Rasul yang adalah kelanjutan korporat dari Kristus. Puji Tuhan bahwa kitab Kisah Para Rasul belum berakhir, bahkan terus berlanjut. Dan hari ini Anda dan saya adalah kelanjutan dari kitab Kisah Para Rasul. Untuk itu, di dalam berita yang kedua dan yang ketiga, membahas hal yang mendasar, yaitu perkara kesehatian dan perlu memelihara kesehatian. Di dalam berita yang keempat sampai dengan yang kedelapan membahas aspek-aspek penting dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan melanjutkan di dalam pengkajian berita yang pertama yang berjudul Kelanjutan Kisah Para Rasul, yang adalah kelanjutan Kristus yang korporat. Saudara-saudari, berikut ini adalah kutipan dari saudara di depan yang mengatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul belum berakhir. Kitab ini belum berakhir, melainkan terbuka untuk kelanjutan. Ini tentu karena pekerjaan Roh Kudus untuk memberitakan Kristus, supaya Kristus beroleh perkembangbiakan, pertambahan, dan universal. Melalui kaum berimannya, belum selesai. Kelanjutan ini masih membutuhkan waktu yang panjang. Saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa Injil yang diberitakan secara meluas dalam kitab Kisah Para Rasul adalah Kristus sebagai Injil. Bahwa ini juga adalah Injil Kristus, ini juga adalah Injil Kerajaan Allah. Pemberitaan yang sedemikian terus berlanjut, bahkan maju sampai seluruh bumi menjadi Kerajaan Allah. Saudara-saudari, bahwa dalam keempat kitab Injil kita dapat melihat bahwa Allah berinkarnasi. Dia menempuh hidup insani, mati, dan bangkit. Maka dengan demikian, Allah Tritunggal dalam Kristus dapat terwujud dalam murid-muridnya. Nah, kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul, perwujudan Allah ini menjadi roh pemberi hayat. Amen. Dia menyebarkan Kristus ke dalam kaum berimannya, yaitu dia menggarapkan Allah Tritunggal yang telah melalui proses ke dalam umat pilihannya, menjadikan kaum berimannya ini menjadi unsur-unsur pembentuk gereja yang melaluinya, amen, Allah dapat diekspresikan. Sehingga saudari, hasil akhir dari gereja adalah Yerusalem baru dalam kekekalan yang akan datang sebagai ekspresi Allah yang penuh dan kekal. Puji Tuhan, juga menjadi wilayah pemerintahannya dalam hayat ilahinya sampai selama-lamanya. Saudari, ini harusnya menjadi realitas dan sasaran semua pemberitaan Injil kita hari ini. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan di dalam judul dan ayat penting. Dalam judul dan ayat penting ini, kita dapat melihat bahwa perkara memberitakan Yesus Kristus dan perkara pembangunan tubuh Kristus dan persiapan mempelai perempuan Kristus. Saudari, bahwa judul di dalam berita ini adalah kelanjutan kitab Kisah Para Rasul, yang adalah kelanjutan korporat dari Kristus. Apa yang dilanjutkan? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 31 mengatakan dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus dengan segala keberanian tanpa halangan. Amen. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa kelanjutannya adalah perlu memberitakan kerajaan Allah dan mengajar
hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, bahwa kelanjutan ini juga adalah merupakan pembangunan tubuh. Ya. Matius pasal 16 ayat 18 mengatakan, di atas batuan ini aku akan membangun gerejaku, dan pintu alam maut tidak akan mengatasinya. Di dalam Efesus pasal 4:16 mengatakan membuat tubuh bertumbuh sampai membangun dirinya sendiri dalam kasih. Sehingga akhirnya di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai kepada pernikahan anak domba, ya. Dikatakan karena pernikahan anak domba telah tiba dan istrinya telah mempersiapkan diri. Maka saudara-saudari, dari judul ini kita dapat memperhatikan hari ini apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan adalah memberitakan kerajaan Allah. Kemudian kita mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus dengan segala keberanian tanpa halangan. Hal inilah yang dimaksud dengan perkara membangun gereja, ya, membangun gereja Tuhan. Nah, membangun gereja Tuhan juga adalah perkara pembangunan tubuh Kristus. Perkara pembangunan tubuh Kristus juga adalah perkara mempersiapkan mempelai perempuan Kristus. Sampai pada akhirnya, amin, pernikahan anak domba telah tiba. Untuk itu, saudara-saudari ya, kita perlu mempersiapkan ya. Jadi dari perkara pembangunan gereja, tubuh bertumbuh, kita mempersiapkan ya mempelai anak domba sampai pada pernikahan anak domba yang akan tiba. Puji Tuhan, ya. Inilah yang kita kerjakan. Inilah kelanjutan kitab Kisah Para Rasul yang adalah kelanjutan korporat dari Kristus. Kemudian kita dapat melihat struktur dan garis besar di dalam berita ini. Nah, di dalam berita yang pertama terbagi menjadi 4 Romawi. Kita dapat melihat makna, nubuat, teladan, dan sasaran. Makna kelanjutan Kristus yang korporat, ya, kita dapat melihat bahwa di dalam Romawi yang pertama membahas kelanjutan Kristus yang korporat, kapital A sampai C membahas mengenai maknanya, ya, apa makna kelanjutan dari pekerjaan Allah. Kemudian kapital D sampai G adalah sarananya, adalah melalui pemberitaan Kristus dan pertumbuhan firman Allah. Selanjutnya, Romawi yang kedua membahas mengenai perkara nubuat. Alkitab menubuatkan kelanjutan Kristus dalam Kisah Para Rasul. Di dalam kapital A sampai D membahas mengenai perjanjian lama menubuatkan kelanjutan Kristus. Dan di dalam kapital E adalah perjanjian baru menubuatkan pembangunan gereja dan persiapan mempelai perempuan. Sederhananya, ini perkara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, buat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian di dalam Romawi yang ketiga ada teladan, ya. Romawi yang ketiga, Rasul Paulus adalah teladan bagi kaum beriman sebagai kelanjutan Kristus. Amen, ya. Kapital A sampai L ini adalah pekerjaan dan kehidupan seorang Rasul Paulus. Dan kapital M adalah perjalanan Paulus yang keempat. Sehingga sasarannya ya dari semua ini adalah Romawi yang keempat, hasil akhir dari gereja adalah Yerusalem baru dalam kekekalan. Selanjutnya kita dapat melihat di dalam pembahasan harian, dari hari yang pertama sampai dengan hari yang kedua membahas mengenai makna dan sarana. Ya. Ini maknanya adalah perkara kelanjutan Kisah Para Rasul yang adalah kelanjutan pekerjaan Allah. Dan di dalam hari yang kedua, kelanjutan Kisah Para Rasul adalah melalui pertumbuhan, perkembangbiakan firman Allah. Dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata kelanjutan kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan pekerjaan Allah. Nah, pekerjaan Allah ini tidak lain adalah pertumbuhan, perkembangbiakan firman Allah. Semoga kita dapat poinnya ya, saudara-saudari ya. Men, kemudian di dalam hari yang ketiga dan empat membahas mengenai perkara nubuat. Hari yang ketiga di dalam perjanjian lama, dalam hari yang keempat membahas mengenai dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama ada Yesaya yang menubuatkan mengenai karunia keselamatan dan kebangkitan Kristus, dan di dalam kitab Mika menubuatkan inkarnasi Kristus di Bethlehem. Dan selanjutnya di dalam perjanjian baru kita dapat melihat nubuat tentang pembangunan gereja dan nubuat tentang persiapan mempelai perempuan.
Kemudian di dalam hari yang kelima dan keenam membahas perkara teladan. Siapa teladan yang dapat dilihat? Tidak lain adalah Rasul Paulus. Teladan bagi kaum beriman, ya, bagi kita sebagai kelanjutan Kristus. Ya, ini kita dapat melihat kehidupan, ya, Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus senantiasa hidup di dalam roh perbauran. Kiranya ini boleh menjadi teladan bagi kita hari ini di dalam kehidupan kita yang sama dengan Rasul Paulus. Kemudian di dalam hari yang keenam membahas mengenai perjalanan keempat Rasul Paulus, memperlihatkan kepada kita kelanjutan Kristus. Ya, puji Tuhan, kita dapat melihat butir selanjutnya bahwa kelanjutan kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan pekerjaan Allah. Saudara-saudari, kiranya frase ini boleh menjadi frase yang mengendalikan bagi kita, bahwa kelanjutan Kisah Para Rasul adalah kelanjutan pekerjaan Allah. Amen. Maka siapa yang melanjutkan? Tidak lain adalah kita semua yang adalah murid-murid Allah, ya, murid-murid Kristus. Ini juga adalah melanjutkan pekerjaan Allah. Amen. Kita dapat melihat bahwa Allah bekerja sampai sekarang, ya. Tuhan pun bekerja. Maka banyak bejana Allah yang sedang bekerja. Di sini kita dapat melihat yang bekerja adalah Allah. Tuhan pun bekerja. Dan di dalam bagian yang kedua, kita adalah banyak bejana yang sedang bekerja. Kiranya ini menjadi dorongan yang kuat bagi kita, ya, bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 31 mengatakan dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus dengan segala keberanian tanpa halangan. Saudara-saudari, ini boleh menjadi ayat yang mengendalikan kita. Apa pekerjaan Tuhan? Tidak lain adalah memberitakan kerajaan Allah dan mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah yang dia kerjakan. Di dalam Yohanes pasal 5:17 mengatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku sedang bekerja sampai sekarang, maka aku juga bekerja. Apa yang ia kerjakan? Dia memberitakan kerajaan Allah, dia mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus dengan segala keberanian. Maka saudara-saudari, amen. Hari ini yang meneruskan, yang melanjutkan adalah kita, yang adalah Kristus yang korporat. Puji Tuhan, hari ini, amen. Ya, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Dia telah menjadi roh pemberi hayat, dia masuk ke dalam kita, kaum berimannya, ya, masuk ke dalam murid-muridnya. Dia menjadi Kristus yang korporat. Amen. Ya, dia ada di dalam murid-murid. Maka kelanjutan kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan Kristus dengan kehidupan para Allah manusia yang telah digenapi sebagai realitas tubuh Kristus. Ini adalah kita, saudara, ya, para Allah manusia. Maka hari ini kita perlu senantiasa digenapi sebagai realitas tubuh Kristus. Nah, saudari, sejak Satan memberontak, ya, atas kejatuhan manusia, Allah terus bekerja sampai sekarang. Dia terus bekerja. Amen. Kiranya kita terdorong oleh perkara ini. Bahwa hari ini, amen, Allah kita bekerja, Kristus juga bekerja. Amen. Lalu bagaimana dengan kita? Kita adalah banyak bejana Allah yang sedang bekerja. Maka di dalam Wahyu 22 ayat 3 mengatakan, tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan melayani dia. Kitalah hamba-hambanya itu yang melayani dia. Nah, kitab Kisah Para Rasul mencatat pekerjaan Allah. Setelah pasal 28, masih banyak bejana Allah yang terus melanjutkan pekerjaan Allah sampai saat ini. Bahwa pekerjaan Allah akan terus maju sampai kepada kerajaan, sampai kepada langit baru dan bumi baru. Allah kita senantiasa bergerak maju, tidak pernah berhenti, bahkan sampai kepada Yerusalem baru, hambanya tetap akan melayani dia sebagai imam. Oh, perkara yang sukacita, saudara, ya. Men. Selanjutnya, bahwa kelanjutan kitab Kisah Para Rasul adalah melalui perkembangbiakan dan pertambahan firman Allah. Secara jumlah, ya, berkembang biak dan firman Allah semakin bertambah, ya. Oke, jadi bahwa pemberitaan Injil membuat firman Allah bertumbuh dan bertambah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan banyak anak bagi Allah, membentuk tubuh Kristus. Amen. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7 mengatakan firman Allah bertumbuh
dan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Oh, saudari, kita perlu terkesan dengan ayat ini ya, bahwa firman Allah perlu bertumbuh dan jumlah murid bertambah banyak. Amen. Bahwa Roh Kudus memberitakan Kristus melalui kaum beriman dalam Kristus agar dia beroleh perkembangbiakan, pertambahan, dan tersebar kemana-mana. Nah, firman Tuhan perlu terus bertumbuh dan semakin bertambah bagi perluasan Kristus. Amen. Ini perlu menjadi doa kita, jadi visi yang mengendalikan kita. Amen. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 29, ya, bahwa mereka dipratakdirkannya untuk diserupakan kepada gambar anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amen. Ya, bahwa murid-murid semakin bertambah banyak menjadi saudara-saudara ya, sehingga dia yang sulung ya, menjadi dia di antara banyak saudara. Puji Tuhan ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 5 mengatakan demikian juga kita yang banyak ini adalah satu tubuh di dalam Kristus dan masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Pekerjaan Injil adalah agar Kristus beroleh perkembangbiakan, pertambahan, dan tersebar kemana-mana, menghasilkan banyak anak membentuk tubuh Kristus. Amin. Ya, saudara-saudari, hari ini pekerjaan perluasan ada di mana-mana. Namun sebenarnya apa yang dilakukan di dalam pekerjaan perluasan itu? Saudara-saudari, tidak lain adalah pekerjaan perluasan itu adalah pekerjaan Injil. Ya, yang kita kerjakan adalah Kristus berkembang biak kepada setiap teman-teman Injil, kepada setiap kontakan, sehingga dia berkembang biak, Kristus bertambah di atas mereka semua, sehingga banyak anak didapatkan, mereka semua membentuk tubuh Kristus. Inilah yang Allah inginkan ya, satu bejana korporat dan bersinar ya, penuh dengan sukacita ya, bersinar, bejana kesaksian. Nah, maka anak-anaknya perlu dibawa ke dalam perasaan terhadap tubuh Kristus, belajar menempuh kehidupan tubuh. Maka saudara-saudari, inilah yang membedakan ya kita dari kekristenan. Bahwa hari ini sasaran pemberitaan Injil, sasaran pekerjaan Injil kita ya menghasilkan banyak anak-anak Allah ya, dia membentuk tubuh Kristus dan memiliki perasaan terhadap tubuh Kristus. Mereka semua belajar menempuh kehidupan tubuh bersama-sama. Puji Tuhan, ini boleh menjadi visi yang mengendalikan kita. Kemudian kita dapat melihat nubuat baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kita akan melanjutkan dalam perjanjian lama terlebih dahulu. Dalam perjanjian lama menubuatkan kelanjutan Kristus ya, dalam kitab Kisah Para Rasul. Pertama ada nubuat Yesaya dan nubuat Mika. Mari kita lihat dalam nubuat Yesaya. Yesaya pasal 42 ayat 4 berkata, dia tidak akan kecewa, juga tidak akan patah semangat sampai dia mendirikan keadilan di bumi. Nah, saudari, perkara keadilan di bumi ini adalah mendirikan keselamatan Allah. Ya, keselamatan ini rampung, dia akan datang kembali. Puji Tuhan, ya, bahwa upah dosa adalah maut. Karena setiap orang telah berbuat dosa, maka perlu ada penebusan. Ya, dan dengan demikian keadilan Allah, amen, didirikan. Ya, keadilan Allah ditegakkan. Ya, karena orang berdosa yang seharusnya binasa, namun ada Yesus Kristus sebagai pendamai. Yesus Kristus sebagai yang menegakkan tuntutan keadilbenaran Allah melalui dia menerima penghukuman dosa ya karena kita. Puji Tuhan, sehingga akhirnya dia mendirikan keadilan di bumi. Amen. Ya. Kemudian di dalam Yesaya 53 ayat 10 mengatakan dia akan melihat keturunan, dia akan melanjutkan hari-harinya dan kegirangan Tuhan akan berhasil di tangannya. Ya, Yesaya 53 ayat 11 dia akan melihat hasil penderitaan jiwanya. Maka saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia menempuh kehidupan yang tersalib. Dia menjalani kehidupannya menjadi suatu pola dan teladan bagi kita hari ini. Sehingga melalui penderitaan jiwanya, amen, kita dapat melihat ada hasil dari penderitaan jiwanya. Kita hari ini kaum beriman yang telah dihasilkan dari penderitaan jiwanya. Ya, kita dapat melihat keturunan ini adalah keturunan korporat yang adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, memperpanjang atau melanjutkan hari-harinya berarti hari ini Kristus melanjutkan hari-harinya melalui hidup
di dalam kaum berimannya. Dia hidup di dalam kita. Men, dia adalah hasil penderitaan jiwa, bahwa Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat dan dilahirkan dari Allah sebagai putra sulung, ya, yang melahirkan kembali semua kaum beriman dan kita ada bagian dalamnya. Kemudian nubuat Mika dalam Mika pasal 5 ayat 2 mengatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan kamu akan keluar bagiku, dia yang akan memerintah Israel. Dia keluar dari zaman asali sejak kekekalan. Bahwa keluarnya Kristus adalah perkara yang terus berlanjut, dimulai dari inkarnasi, berlanjut kehidupan insani, kematian, kebangkitan, kenaikan, dia pencurahan roh, ya, rampung sempurna, juga penyebar luasannya melalui pemberitaan Injil ke seluruh bumi berpenghuni. Amen, ya. Jadi bahwa perkara keluarnya Kristus ini, ya, telah keluar bagiku yang akan memerintah Israel, ya. Ini adalah perkara kelanjutan Kristus hari ini, ya, yang juga adalah kelanjutan Kristus dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, melalui pemberitaan Injil ke seluruh bumi yang berpenghuni sampai rampung sempurna, bahwa ketika dia datang kembali beserta para pemenang sebagai para pahlawan untuk mengalahkan antikristus dan mencampakkan dia ke dalam telaga api. Ketika Kristus mendirikan tahtanya untuk memerintahkan sebagai raja, pada saat itu penampakannya akan lengkap. Puji Tuhan atas nubuat dalam perjanjian lama. Selanjutnya kita akan melanjutkan dalam nubuat perjanjian baru. Nah, saudari, bahwa nubuat dalam perjanjian baru adalah nubuat tentang pembangunan gereja dan tubuh Kristus. Ini juga adalah nubuat tentang persiapan mempelai perempuan. Ada tiga hal, ya, pembangunan gereja, pembangunan tubuh Kristus, juga persiapan mempelai perempuan. Dalam Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan, di atas batuan ini aku akan membangun gerejaku, ya, dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Efesus pasal 4:16 mengatakan, daripadanya seluruh tubuh digabungkan dan dikaitkan bersama melalui setiap sendi yang kaya suplaian, serta melalui fungsi yang ada dan kapasitas setiap bagian membuat tubuh bertumbuh sampai membangun dirinya sendiri dalam kasih. Saudari, bahwa nubuat pembangunan gereja, ya, dimulai dari Matius pasal 16, ya. Tuhan berkata demikian. Dan kelanjutannya, cara, ya, nubuat dari pembangunan gereja dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 16. Nubuat ini berbicara tentang gereja yang dibangun secara khusus tetapi belum digenapi saat ini, ya. Puji Tuhan, bagaimana cara yang khusus adalah seperti tubuh yang bertumbuh secara organik, ya. Dan proses ini terus berlangsung sampai sekarang. Ini akan terus berlangsung. Nah, oleh karena itu belum digenapi sampai saat ini. Kemudian di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 membahas mengenai nubuat tentang persiapan mempelai perempuan, ya. Bahwa istrinya telah mempersiapkan diri, ya. Tujuannya adalah perkara pernikahan anak domba yang telah tiba. Jadi bahwa nubuat ini dipandang sebagai persiapan mempelai perempuan Kristus, ya. Hingga kini belum digenapi, ya, artinya masih dalam proses, bahwa penggenapan nubuat tentang Tuhan tentang pembangunan gereja dan persiapan mempelai perempuannya akan membawa dia kembali. Sekarang adalah waktunya Tuhan menggenapi nubuat tersebut, ya. Puji Tuhan, saudari, ya, bahwa ini perkara nubuat ini sedang dalam proses penggenapannya dan kita bersama-sama menuju sampai kepada perampungannya. Dan kita dapat melihat teladan bagi semua orang percaya. Teladan ini adalah Rasul Paulus. Teladan bagi kita semua adalah orang yang percaya sebagai kelanjutan Kristus. Kita perlu melihat Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus damba, ya, kehidupannya ditemukan dalam Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus senantiasa hidup dalam roh perbauran. Saudara-saudari, ini adalah perkara praktis, ya. Perkara praktis bagi kita hari ini. Ya, kita juga memiliki visi yang sama, ya. Kiranya kerinduan kita seperti kerinduan Rasul Paulus, damba ditemukan dalam Kristus. Oleh karena itu, setiap hari kita perlu hidup dalam roh perbauran. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 9 mengatakan, dan ditemukan di dalam Dia, bukan memiliki keadilbenaranku sendiri
berdasarkan hukum Taurat, melainkan melalui iman dalam Kristus, yaitu keadil benaran berdasarkan Allah dan berdasarkan iman. Jadi, saudari, kita perlu melihat bahwa perkara ditemukan di dalam Dia, ditemukan di dalam Kristus adalah perkara iman. Ya, kita hidup di dalam keadil benaran Allah dan berdasarkan iman. Puji Tuhan. Jadi, kemudian 1 Timotius pasal 1 ayat 16 mengatakan, tetapi karena ini aku telah beroleh belas kasihan, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya sebagai teladan kepada mereka yang percaya kepadanya dan mendapat hayat yang kekal. Puji Tuhan, ya. Dia telah menunjukkan seluruh kesabarannya ya kepada kaum berimannya yang telah percaya kepadanya mendapat hayat yang kekal. Di dalam kita ada Zoe, hayat yang kekal. Hayat Allah ada di dalam kita. Dan kita perlu hidup karena hayat yang kekal ini. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6-7, mengatakan mereka melintasi daerah Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka membicarakan firman di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, saudara-saudari, di sini ada frase Roh Kudus, juga ada Roh Yesus. Kita perlu mengenal perkara ini ya. Ini bukan dua roh, tetapi satu roh ya. Paulus hidup berdasarkan Roh Yesus yang al-muhid. Ya, roh seorang memiliki kekuatan penuh untuk menanggung penderitaan bagi pelayanan pemberitaannya melalui pelayanan penderitaan dalam hayat manusia di tengah umat manusia bagi pembangunan tubuh Kristus. Selanjutnya, bahwa perjalanan Paulus yang keempat memperlihatkan kepada kelanjutan Kristus. Ya, dalam perjalanan yang menderita, dia memperhidupkan dan memperbesar Kristus. Perhatikan saudari bahwa dalam hal ini adalah perkara perjalanan yang menderita. Nah, dia menderita sebagai tawanan, ya statusnya adalah tawanan. Sampai di Roma dia menempuh kehidupan tubuh. Mari kita melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 21 mengatakan sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan yaitu tidak satu hal pun yang mempermalukan aku, tetapi dengan segala keberanian baik hidup atau mati seperti sedia kala, demikian pun sekarang bahwa Kristus diperbesar dalam tubuhku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya ini boleh menjadi kerinduan kita bahwa Kristus senantiasa diperbesar dalam tubuhku. Dan bagiku hidup adalah Kristus. Saudari, apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan yang keempat bukanlah perkara yang mudah bagi seorang manusia. Dia posisinya adalah menderita, ditawan. Tetapi saudara-saudari dalam kondisi yang demikian, Rasul Paulus mengatakan inilah yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Dalam kondisi yang tidak enak, Rasul Paulus tidak malu. Sebaiknya seperti sedia kala, Kristus diperbesar dalam tubuh kita. Dan bagi kita ya seharusnya hidup adalah Kristus. Inilah saudara-saudari kehidupan yang mulia, standar yang tinggi dalam kebajikan insani. Yang menyatakan atribut ilahi yang tertinggi. Oh, saudari, puji Tuhan ya. Inilah Yesus dalam keinsaniannya yang diperkaya adalah oleh keilahiannya dia kembali hidup di bumi. Di sini kita dapat melihat kehidupan Rasul Paulus seperti kehidupan Yesus dalam keinsaniannya. Oh, puji Tuhan. Hari ini di dalam kita ada Roh Kudus, ya, ada Roh itu, Roh Allah yang telah melewati proses. Ya, dia di dalam kita, amen, perlu diperbesar. Dia di dalam kita perlu diperhidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita boleh menjadi pelipat gandaannya, ya. Kehidupan Yesus juga boleh nyata, tidak hanya di dalam Rasul Paulus tetapi juga di dalam kita semua. Dan sebagai tawanan, ya, sampai di Roma menempuh kehidupan tubuh. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 14 sampai 15 mengatakan, di situ kami menjumpai saudara-saudara. Kami diminta agar tinggal bersama mereka 7 hari. Sesudah itu kami berangkat ke Roma.
Saudara-saudara yang di sana telah mendengar hal-hal tentang kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, dia mengucap syukur kepada Allah lalu dikuatkan hatinya. Nah, saudara-saudari, kalau kita dapat melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus yang demikian tidak mudah, ya, penuh dengan penderitaan. Ya, dia juga ditawan, tetapi setelah dia tiba, dia tinggal bersama saudara-saudara yang lain, ya. Dia dalam kehidupan tubuh bersama mereka, ya. Puji Tuhan. Dan akhirnya dia mengucap syukur kepada Allah, dikuatkan hatinya. Ya, puji Tuhan bahwa sambutan hangat dari saudara-saudara dari Roma, ya, perhatian kasih mereka di Puteoli menunjukkan kehidupan tubuh yang indah di antara gereja-gereja sebermula dengan Rasul. Kiranya ini juga boleh menjadi kehidupan gereja kita, ya. Bahwa Rasul adalah tawanan yang dibelenggu, dia memasuki ibu kota gelap dari kerajaan yang dijajah oleh Satan. Ketika ia menderita penganiayaan agama, dia menikmati kehidupan gereja dalam kerajaan Allah. Inilah hiburan dan dorongan baginya. Saudara-saudari, puji Tuhan, ya. Kiranya ini juga boleh menguatkan kita semua. Inilah kitab Kisah Para Rasul, ya, bahwa inilah perkembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh itu, ya, melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja, ya. Di dalam gereja ada kehidupan gereja. Inilah perkara kerajaan Allah, inilah kerajaan Allah, di mana Allah dalam ruang lingkupnya di dalam gereja dia sepenuhnya memerintah dalam hayat. Puji Tuhan, saudari, inilah kelanjutan Kristus yang korporat. Amen. Sebagai penutup, kita dapat melihat, saudari, bahwa sebagai kelanjutan Kristus yang korporat, kita perlu memberitakan Injil, ya. Bahwa tujuan dari memberitakan Injil adalah agar firman Allah bertumbuh dan bertambah. Kita sendiri menempuh kehidupan ala manusia, yaitu kehidupan yang memperhidupkan dan memperbesar Kristus. Serta sebagai kaum beriman secara korporat, bersama-sama kita membangun gereja. Ketika kita membangun gereja, kita mempersiapkan tubuh Kristus, kita juga mempersiapkan mempelai perempuan. Puji Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Amin.